Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita pembiasaan pagi dulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin untuk pembiasaan pagi. Siap, gerak. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Siap. Visi SMP Negeri 6 Pekalongan. Visi terwujudnya peserta didik menjadi lulusan yang berkarakter Pancasila, berdaulat dan pembelajaran sepanjang hayat. Misi 1. Meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. 2. Menguatkan literasi dan numerasi untuk menumbuhkan nalar kritis dan kreativitas. 3. Melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kemandirian dan semangat gotong royong. 4. Mewujudkan pembelajaran yang efektif, menyenangkan dan bermakna. 5. Mengembangkan sistem penilaian yang mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar dan meningkatkan kompetensi. 6. Membangun lingkungan dan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, berkelanjutan dan inklusif untuk menumbuhkan semangat berprestasi. 7. Mengembangkan pengelolaan layanan pendidikan berbasis mutu. 8. Membina jejaring dan kemitraan yang menunjang peningkatan mutu layanan pendidikan. Sikap duduk. Siap duduk. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini hari apa? Hari Rabu yang ceria banget ya. Saya harap hari Rabu yang ceria ini kita bisa melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia yang ceria dan juga asik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang materi melanjutkan dari pertemuan yang lalu, yaitu masih bersinggungan dengan bab teks deskripsi. Nah, sebelum kita ke sana, Buya mau tanya dulu, hari ini yang tidak berangkat ada siapa? Intan. Intan sudah 2 hari ini tidak berangkat, kemarin juga tidak berangkat. Isinya apa? Sakit ya. Kita doakan semoga Mbak Intan segera sembuh ya dan bisa bergabung dengan kelas 7F bersama-sama ya. Nah, sebelumnya anak-anak, apakah hari ini
biar menambah semangat. Masih ingat nggak tepuk semangat? Iya, yuk silahkan siapkan semangatnya. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa. Yang luar biasa, pada pagi pertemuan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sesuatu yang menarik. Kamu bisa lihat di sana judulnya, ya. Judulnya apa di sini dibaca bersama-sama? Oke, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Belajar kesalahan? Iya, kita harus belajar dari kesalahan ya. Iya, biar tidak seperti keledai ya. Iya, jatuh di lubang yang sama. Belajar dari kesalahan. Baik, di pertemuan yang lalu kita kan sudah membahas tentang apa? Tes deskripsi. Kalian mencoba membuat apa namanya paragraf deskripsi dengan menggunakan kata potret, kalimat perincian, majas personifikasi ya. Oke, dan juga sudah menganalisis faktanya. Hari ini kita akan memperkuat nih kompetensi kalian dalam menulis teks deskripsi dengan cara menemukan kesalahan di dalam teks deskripsi. Artinya apa? Kalian akan diminta untuk menyunting teks deskripsi. Pernah dengar kata menyunting? Apa kalau disunting? Menyunting kayak nikah biasanya disunting gitu ya? Enggak ya? Tapi menyunting di sini adalah mengedit atau kalian mencari kesalahan teks deskripsi dari segi huruf kapital, tanda koma, kemudian kata depan. Nah, jadi kalau menyunting kata itu kan dari berbagai aspek ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahasnya adalah tentang huruf kapital anak-anak. Ya. Jadi kita akan menyunting kalimat dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Nah, di sini coba dia punya satu paragraf. Ada yang mau sukarelawan membacakan teks itu? Kelihatan enggak? Nah, gedein ya. Nah, coba siapa yang mau membaca? Ya, siapa yang mau membaca? Cung. Ya, tuh, Harlian ya. Oke, Harlian. Harlian. Albani. Ya, oke, Albani. Nah, oke, anak-anak, kira-kira tadi Albani membacakan teks di situ. Kamu paham nggak? Enggak, kurang paham. Kenapa? Nggak ada titik komanya. Semuanya menggunakan huruf kecil. Kira-kira membacanya jadi nyaman nggak? Albani nggak nyaman baca karena mana titik mana komanya nggak ada. Dan kalian juga untuk memahami apa yang dibacakan Albani nggak nyampe. Karena apa sih tadi? Kok apa namanya nggak ada berhentinya, nggak ada intonasinya gitu ya. Nah, inilah kalau misalnya kamu membuat teks deskripsi tapi tidak memakai tanda baca, tidak ada huruf kapital ini besar atau kecil. Akhirnya apa? Orang yang membaca tulisan kamu tidak akan paham. Apakah kamu kalau menulis seperti ini? Ya. Ada yang kemarin Bunda lihat beberapa pakai titik-titik. Sekalinya pakai tanda baca orang nggak titik siji, titik lalu siji loro telu. Terus nggak ada huruf kapital, huruf miring semuanya gadang pakai ada
Ya, jadi kalau titik ya titik, kalau koma ya koma, nggak pakai titik dan sebab. Nah, karena begitu pentingnya kita mempelajari huruf kapital di dalam tulisan, dan ini nanti nggak kamu pakai cuma di SMP aja, sampai kuliah, sampai kamu skripsi, kamu masih pakai materi ini. Bikin skripsi nggak mungkin dong kamu nggak pakai tanda baca, atau harus tahu penulisan karya ilmiah itu seperti apa, dan dasarnya adalah kamu harus ngerti ejaan. Ya, salah satunya adalah huruf kapital dan tanda. Nah, sekarang kita lihat ya mengenal PUED dan pentingnya huruf kapital di dalam bahasa Indonesia. PUED itu apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau aturan baku penulisan bahasa Indonesia yang itu terbitnya tahun 2015 untuk menggantikan dulu namanya EYD. Sekarang namanya PUED ya. Huruf kapital di dalam teks deskripsi yang kita pelajari fungsinya adalah yang pertama memberi kejelasan struktur pada kalimat. Tadi di awal kalimat harus pakai huruf besar, setelah tanda titik pakai huruf besar. Kalau nggak ada titiknya, tidak ada huruf besarnya kan gitu ya. Yang kedua, menandai nama diri yang spesifik sehingga pembaca dapat membedakan mana kata biografi, mana kata umum, mana gelar, mana nama orang, kayak gitu ya. Dan menjaga kaidah penulisan yang baku dan profesional. Kalau tulisan baku, yaitu termasuk profesional. Kalau tulisannya bergedek orang kena, ya nggak profesional berarti, nggak ngerti EYD kan gitu ya. Nah, kapan huruf kapital itu digunakan di dalam teks? Yang pertama, kamu bisa menuliskan di buku tulisnya masing-masing. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai di awal kalimat. Ya, ini dicatat ininya aja, atasnya ini. Yang penjelasannya nggak usah, biar nggak terlalu lama. Ya. Contohnya adalah hari ini cuaca sangat cerah. Karena itu adalah awal kalimat, berarti hanya harus pakai huruf kapital. Ya. Dia sedang membaca buku di perpustakaan. Dia menggunakan huruf kapital. Termasuk kalau misalnya di dalam paragraf titik ada kalimat lagi di sebelahnya, dari setelah titik juga huruf kapital. Yuk ditulis satu titik. Ini aja. Berarti penggunaan huruf kapital satu di awal kalimat. Sudah? Siapa kalimat ya? Yang kedua, huruf kapital dipakai pada nama orang. Misalnya, Rina pergi ke sekolah. Ahmad dan Siti sedang bermain di taman. Berarti semua nama orang harus ditulis menggunakan huruf kapital. Bu, kalau namanya panjang gimana? 3 kata. Ya, setiap awal katanya dipakai huruf kapital. Misalnya Rafin Alfat, berarti R yang besar, A yang besar, F yang besar. Gitu ya? Paham nggak? Sudah? Nama orang udah aja gitu. Yang kedua adalah dipakai pada nama tempat, baik itu kota, negara,
B-nya besar, salah ya. S-nya kecil, bataknya C yang besar. Oh, dan misalnya bangsa itu dulu. B-nya kecil, iya. Kami belajar bahasa Inggris di sekolah. B-nya kecil, I-nya besar. Kami bangsa Indonesia. B-nya kecil, Indonesianya besar. Oke, gitu. Iya. Belum tahu. Iya, betul. Kecuali nama mapel ya, misalnya hari ini saya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. B-nya besar, Indonesianya besar karena nama mapel. Tapi kalau saya belajar bahasa Indonesia bukan sebagai mapel ya. B-nya kecil, Indonesianya besar. Jelas? Ya. Yang selanjutnya, yang kelima, huruf kapital dipakai untuk nama agama dan kitab suci. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Al-Quran, Injil, Weda harus ditulis menggunakan huruf besar. Sudah anak? Selanjutnya, belum. Ditulisin nama agama dan kitab suci. Jangan kita paham. Atau sesuatu yang dipercayai ya. Misalnya penghulu di Indonesia kan nggak ada penghulu misalnya belum diakui. Nah, ini penghulunya sudah. Lanjut. Huruf kapital juga dipakai pada nama hari, nama bulan, serta peristiwa sejarah. Misalnya, saya pergi berenang setiap hari Minggu. Harinya kecil, minggunya besar. Ya. Hari, bulan, tahun. Bulan Juli, B-nya kecil, Julinya besar. Tahun Hijriah, T-nya kecil, Hijriahnya hanya yang besar. Sudah sayang? Belum. Selanjutnya, huruf kapital dipakai untuk nama gelar dan jabatan. Gelar kehormatan ataupun jabatan. Misalnya Presiden Prabowo menghadiri pertemuan internasional. Maka Presiden walaupun dia di tengah-tengah kalimat harus menggunakan huruf besar. Dokter Andi sedang menangani pasien di rumah sakit. Dokternya besar. Kebetulan itu di awal pasien. Aku di tengah, Dokter Andi. Saya dokter di Dokter Andi. D-nya tadi besar, Andinya besar. Apakah Dokter Andi bapakmu? Enggak ya. Ada yang orang tuanya dokter? Iya, Bu. Sudah belum? Yang selanjutnya, huruf
di atau ke dari yang kata hurufnya ditulis menggunakan huruf kecil. Contohnya huruf kecil yang ada di apa ya? Upin dan Ipin. Berarti I-nya besar, G-nya kecil, Ipin-nya, Upin-nya besar. Ya. Berlaku nggak cuma judul film? Buku, majalah, makalah. Nanti kalau nggak paham, kamu tanya dulu ya. Ya. Selanjutnya, huruf kapital pada singkatan. Huruf singkatan nama lembaga, organisasi dan istilah tertentu itu seperti UNESCO, WHO, atau UNES, UNDIR, ya lembaga atau institusi. Iya, huruf besar. Kecuali pada akronim, misalnya posyandu, P-nya aja yang besar. Balita, B-nya aja yang besar. Karena itu bukan singkatan tapi akronim. Nanti singkatan dan akronim ada materi sendiri. Itu iya, UNESCO-nya besar semua, WHO, BPR, MPR. Iya. Emang di SD kalian belum belajar ini kan? Lupa ya? Nanti kita berbagi ya. Setelah ini nanti Buya bagi kelompok ya. Oke, selanjutnya adalah kesalahan umum dalam penggunaan huruf kapital. Kadang-kala kita sering menggunakan atau menuliskan huruf kapital yang dikira itu benar ternyata salah. Ya, itu banyak sekali. Yang pertama adalah ditulis di buku. Dari kesalahan yang ini nggak usah ini aja, yang ini nggak usah lah, nggak usah ditulis yang ini ya, tulis aja. Nah, yang pertama adalah sering kali ya menulis huruf kapital di tengah kata yang tidak perlu. Atau kan kalau enggak karena pengen bikin tulisannya estetik ya di sela-sela itu huruf kapitalnya ya. Kan biasa cobain dulu kalian ya. Nah, selamat datang di sekolah kami. Yang besar hanya di awal aja. L-nya nggak usah, datangnya nggak usah menggunakan kapital. Atau ada dikasih semua awal kata dikasih huruf kapital. Itu adalah tulisan yang salah. Ya kan bahasa Indonesia nggak harus estetik, yang penting dipahami. Orang luar negeri juga bahasa seperti itu malah jadi begitu ya. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Kemudian kayak tadi contoh yang di awal, nggak ada tanda huruf kapital di awal, semuanya huruf kecil semua, atau semuanya huruf besar. Nah, juga sering menggunakan huruf kapital pada kata huruf dalam judul, misalnya belajar dan bermain B-nya besar. Iya kayak tadi harusnya tulisannya B-nya yang kecil aja karena ini kata iya Ipin dan nah selanjutnya yang sering salah juga adalah membedakan nama diri dan kata umum. Nama diri geografi misalnya contoh, ia melihat sebuah gunung yang indah. Gunung itu adalah kata umum.
Iya, kalau di kata umum diikuti nama diri geografi, maka menjadi besar. Contohnya Gunung Bromo. Berarti G-nya besar, Bromonya besar karena nama diri yang diikuti unsur nama geografi yang diikuti nama diri. Udah kalau misalnya bisa, berarti kalau dua itu tumbuh C. Tapi kalau ada nama gunung baru jadi kafe. Jadi kalau saya pergi ke gunung kecil, ya, saya pergi ke gunung Meru, G-nya besar, Merunya besar. Semua unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi menggunakan huruf kapital, misalnya Samudra Hindia, Pulau Jawa, Kota Pekalongan. Selama ada nama diri geografinya besar. Kalau nama diri geografinya hilang, dia menjadi kata umum. Kayak ini. Paham ya? Iya. Betul. Kalau gunung doang kecil. Kalau kali apa? Pulau Ali. Oh, Pulau Bali berkecil. Kami berlibur ke Pulau Bali. Kayaknya Majid Balinya besar, tadi salah ya. Yang betul ke Pulau Bali, pulaunya besar, Balinya kecil. Karena ada nama dirinya. Jelas? Jelas saya? Iya. Kalau saya jalan-jalan di kota, nggak ada pengalaman yang besar. Saya memancing di sungai. Saya melewati selat Sunda. Di kafe. Benar ya? Siapa yang di sini masih bingung? Huruf kapital. Sudah? Nggak ada yang bingung? Berarti nanti kalau dia kasih soal bisa menjawab dengan 100% benar. Insya Allah. Oke. Sudah siap untuk mencoba menerapkan itu ya? Baik. Kemudian bagi kelompok, kelompoknya kayak kemarin di tahun belakang. Kalian menganalisis ini ya. Di sini nanti ada 3 bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ada petunjuknya, kalian baca dan kerjakan waktunya 5 menit cukup untuk berdiskusi. Cuma sedikit aja, ya. Ya, kelompoknya biar gampang kayak kemarin, biar tinggal. Mana yang mau ke belakang atau mau gimana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini ke belakang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, belajar. Oh, kesini aja semua ya. Kesini ya. Terus mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini ke belakang. Nah, dipilih mau. Kan biar ya. Oke. 5. Oke, sudah dibagi kelompok. Sekarang silakan diskusikan. Ditulis nama kelompok di belakang kamu ya. Nama kelompoknya apa? Iya. Nama kelompoknya tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Iya, pemanjangannya di Elmanya langsung ya. Waktunya 10 menit cukup nggak? 5 menit aja. Iya, langsung di sini. Hah? Iya, langsung. Ya. 1, 2, 3. Saatnya jam 2. Makanya ini jadi mau nih pengaturan ini mau aktif ke sini. Ini kita terus 5 menit nih udah mulai nyamuk. Tahu jadi apa? Ya. Nanti yang sudah selesai paling cepat maju ke depan untuk presentasi ya. Ada yang sudah selesai. Udah ngacak boleh
Misalnya lebih dari 5 udah sampai berapa? Oke. Susah kan? Budi, Mbak Budi. Ya. Alasannya dia tidak ini alasannya kan di tapi bukan kata-kata yang ada yang ngomong yang udah selesai. Oh iya, yang tinggal. Sampai mana?
Oke, silakan yang sudah berhasil mengerjakan bagian 1 sampai 3. Silakan yang mau presentasi kelompok siapa? Sama-sama. 8 Oke, silakan kelompok mana yang mau maju. Hati-hati Pak, untuk beberapa kelompok yang mau maju tak kasih poin semuanya kayak kemarin. Mau maju belum ya? Ini yang kasih nama sebagai setiap kelompok itu ya, udah boleh aja ya. Satu kali maju satu bagian maju bagian 1 nanti bagian 2. Ya, silakan. Nanti yang maju tidak apa-apa. Iya, iya. Silakan. Nanti yang maju akan mendapatkan poin semuanya. Sekolah itu nama ya, silakan kelompok siapa yang mau maju duluan. Satu bagian 1. Bagian 1 kelompok 1. Bagian 2. Bagian 2. Kelompok 4. Bagian 3 siapa? Kelompok mana? Ya, silakan. Bagian 1 silakan aja. Aku dulu selesai. Bagian 1 aja. Oh iya ya udah. Bagian 1 jatuh Bu. Iya bagian 1. Ini silang itu. Salah terus ini. Semua anggota maju. Salah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1. Saya di dalam prabangsa absen 6 bisa dipanggil lagi. Kami akan
tinggallah seorang kakek anak. Yang pasti selalu berjalan kaki, selalu dia sering menceritakan tempatnya hidupnya. Satu-satu dulu ya. Di alasannya karena di awal kalimat betul atau salah? Betul. Kedua, dikoreksi ya. Iya. Nama tempat, jawabannya nama tempat. Oke. Alasannya karena Ada lagi Bu. Ada yang mau jalan? Coba. Silakan ya, betul nggak tadi jawaban kalian sama dengan kelompok satu? Ya, kita kasih contoh satu dulu untuk kelompok satu ya. Boleh ya, ada yang paling keras? Kamu salut, 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 salut. Selanjutnya, silakan kelompok kelompok Oke, silakan. Selanjutnya ada juga Benar atau salah, Nana?
Oke, nah yuk kita mulai tidur bersama. Tiduran sekolah lalu saya berjumpa sekolah. Kalian bisa lebih kecil. Bisa. Tiduran kecil besar. Kecil. Yuk, koreksi dulu. Ya, tiduran kecil atau besar? Besar dari awal kalimat. Mulai lombok tulisannya gimana? P-nya besar, lomboknya besar. Betul ya? Sudah lombok tiga. Bisa kasih tepuk dan menguntungkan orang. Coba, tepuk salut. 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 Selanjutnya satu kelompok lagi yang tadi membuat bagian tiga kelompok berapa? Oke, silakan. Yang lain bisa menyimak dengan itu. Pada saya aku dari tidak bisa. Ya. Baca kalimat yang mau buat terus Betul atau salah anak-anak? Oke ya. Sudah? Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok lansia. Oke. Salut yang terakhir, salut. Tepuk salut. 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 Salut, salut. Salut. Oke, sampai sini malah kelompok yang belum selesai ada
Oke. Balik neh. Pokoknya jangan lihat ini ya, jangan lihat catatannya ya. Oke. Ya, silakan disiapkan otaknya. Loh, Oh, ini di tengah masih kecil ya? Nanti kecil akan lagi. Oke. Ditulis semuanya. Oh, yang masih lihat di bawah ini yang paling tengah menjelaskan fungsi huruf kapital menurut POSI. Ditulis ini sedikit ya, mungkin kanan, bagaimana? Gitu ya. Kalau salah langsung disalahin ya nak ya. Logonya aja kan gua. Iya logonya aja. Sudah? Ini ya. Aku nulisnya cepat. Soal kedua, manakah di antara kalimat berikut yang memiliki kesamaan dalam penggunaan huruf kapital? yang salah Bu. Iya. Yang bilang kalau itu bisa Yes. salah ya, harusnya S-nya kecil besar. Kecil. Salah langsung dicoret. Kalau sekolah pada kalimat saya sekolah di sekolah berdasarkan ideologi seharusnya menggunakan huruf kapital. Benar atau salah? Sekolah pada saya bersekolah di sekolah dasar negeri Melati. Sekolahnya besar atau kecil? Yang bersekolah. Itu benar. Salah. Hah? Coba dijelas. Salah, salah. Benar atau salah? Oh, Untuk saya mulai contoh sebagai indikasi yang bukan nama diri dan tidak perlu menggunakan huruf kapital dalam kalimat. Benar atau salah? itu maksudnya enggak kapital. Iya, iya. Untuk dan mereka itu Oh, udah nggak cuma itu sama namanya. 3, 2, 1, true. Yes. Yes. Yang keenam Bu. Mengapa kata Pulau Jawa harus menggunakan huruf kapital sedangkan dalam kalimat saya suka menyebutkan pulau tidak? Alasannya apa?
Mana pernyataan yang benar tentang penggunaan huruf kapital? Dua, satu. Yes. Kalau lagi. Lanjut. Kalau kalian menjawab tidak disalahin ya. Nabila, penggunaan huruf kapital presiden di kalimat kami menunggu kedatangan Presiden Prabowo adalah benar. Udah dijawab dari situ. Nah, iya benar apa salah? Maksudnya pernyataan ini benar apa salah? Itu udah respect banget kok. Pak, oh iya, dua, satu. Soal terakhir. Tiga, Museum Fathahillah berada di Kota Tua Jakarta. Kenapa perbaikan yang tepat? Sudah tahu belum? Empat, tiga, dua, satu. Oke, kalau sudah, silakan diberikan nilai. Kalau betul semua berarti nilainya 100, kalau salah 90 dan seterusnya. 70. Nah, baik anak-anak. Ada yang betul semua? Angkat tangan. Angkat betul semua. Salah satu. Salah satu. Dan salah satu. Salah dua. Salah tiga. Salah empat. Salah lima. Salah semua. Gak ada ya? Salah lima dulu. Hah? Salah lima. Ini salah. Baik, anak-anak, untuk pelajaran kali ini, intinya kalian salah dulu. Salah apa? Tidak apa-apa, ya kan ini masih formalin. Intinya kalian sudah paham atau belum? Belum ya. Paham tapi kecepatan. Ya. Oke, ada lagi? Nah, yang menaikkan nilainya, saya sebutkan nilainya. Tapi sebelumnya, untuk refleksi hari ini, untuk pembelajaran dunia hari ini, silakan kamu tuliskan di buku tulis satu apa yang sudah bagus, maksudnya apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini. Ya, misalnya tadi diskusi kelompok, atau pas ada kuis, atau pas apa, silakan dituliskan. Yang pertama, yang kedua, apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran dunia? Satu, kuisnya waktunya diperlambat. Oh, yang satu, yang sudah bagus atau yang menyenangkan dari pembelajaran dunia hari ini apa? Iya, maksudnya pembelajaran tentang huruf kapital itu yang menyenangkan
Yang ketiga, apa yang ingin kalian apa namanya dipertemukan mati atau ya. Jangan kalian komputer terus kamu tapi tulis aja tulis. Oke, sekarang Dunia mau tanya ke beberapa anak secara acak. Tadi ya, nomor 1 adalah apa yang menyenangkan hari ini? Siapa yang mau menjawab Alvaro? Sambil tulis apa? Apa? Kenapa kok kamu senang mengetek tugas? Hebat dong. Semuanya sudah. Kompak nih, timnya kompak. Ada lagi? Yang lain mungkin mau mengungkapkan jawabannya apa yang menyenangkan hari ini? Siapa namanya? Naila. Apa yang menyenangkan hari ini, Naila? Waktu tulis. Kenapa kamu senang mencuci? Asik. Mau lagi tulisnya? Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Apa yang menyenangkan hari ini? Belajar huruf kapital sudah? Kenapa? ada yang baru tahu Ada yang baru tahu. iya Oke. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? kuisnya tambah lagi bu Kuisnya ditambah lagi 10 orang. Oke, maksudnya jangan cepat, jangan pakai musik, jangan berisik. Oke. Ada lagi? Ininya, waktunya kecepatan. Oh ini berhenti. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi yang perlu diperbaiki? Nah, terakhir sekarang apa yang ingin kalian apa pembelajaran seperti apa lagi yang ingin kalian dapatkan di pertemuan selanjutnya? kuis lagi Kuis lagi. kerjainnya kalau bukan Jangan cuma pakai kamu, pakai yang lain. Apa? Jangan ada kelompok, oke? Jangan ada waktu penjelasannya lebih lama, jelasinnya jangan cepat-cepat. Dan kalau yang ngerjain satu orang, kelompokmu kalian orang. Kelompokmu ngerjainnya siapa yang ngerjain? Kenapa? Yang lain ngerjain? Baik anak-anak, saya kira demikian ya. Dan nanti untuk nilainya, silakan mulai menulis itu saya masuk lagi pertemuan dari sebelumnya ya. Nanti saya baca bukunya, jawaban kalian. Terus nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih seru lagi tentang tanda baca koma ya, tanda baca dalam bahasa cukup sekian dari saya. Kalau misalnya hari ini ada yang kurang jelas, saya minta maaf ya. Nanti kita bisa perkuat lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Palu untuk Wiwi ya. Kota Palu untuk Wiwi ya.